Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakir Ahmad dengan NIM 231091111200018. Di sini saya akan menjelaskan terkait organ reproduksi pada pria dan juga wanita dan fungsi seksualnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria terlebih dahulu. Nah, organ reproduksi pada pria itu yang pertama itu ada penis. Nah, penis ini merupakan organ eksternal utama pada sistem reproduksi pria yang memiliki peran penting dalam fungsi seksual, reproduksi, dan eliminasi urin dari tubuh. Secara anatomi dan fisiologis, penis memiliki beberapa komponen dan fungsi utama. Yang pertama itu ada struktur penis. Nah, penis terdiri dari tiga struktur utama. Yang pertama itu ada akar penis atau radix penis. Itu adalah bagian yang melekat pada struktur tubuh, khususnya pada tulang panggul. Ini memberikan stabilitas pada penis. Yang kedua itu ada badan penis atau korpus penis. Badan penis adalah bagian tengah dan terbesar dari penis yang memanjang dari akar penis hingga ke kepala penis. Badan penis terdiri dari 3 jaringan erektil utama, yaitu 2 corpora cavernosa. Ini adalah 2 silinder jaringan yang berbeda di sisi atas penis. Jaringan ini berisi banyak rongga yang bisa terisi darah yang menyebabkan ereksi ketika pria terangsang. Dan 1 corpus spongiosum. Ini adalah jaringan yang mengelilingi uretra dan membentuk bagian bawah penis serta kepala penis. Jaringan ini juga mengandung ruang-ruang yang bisa terisi darah meskipun tidak sebanyak corpora cavernosa dan berfungsi untuk menjaga uretra tetap terbuka selama ereksi untuk memungkinkan ejakulasi. Untuk gambaran penis itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada kepala penis. Nah, kepala penis ini itu adalah ujung dari penis yang berbentuk seperti lonceng. Kepala penis sangat sensitif karena memiliki banyak ujung saraf. Di bagian tengah kepala penis itu terdapat lubang kecil yang disebut dengan meatus uretra. Nah, meatus uretra yang merupakan tempat keluarnya urin dan air mani. Kemudian untuk fungsi dari glans penis, yang pertama itu sebagai sensitivitas. Glans penis itu merupakan bagian yang paling sensitif, yang ini bagian paling sensitif dari penis karena memiliki banyak ujung saraf. Sensitivitas ini sangat penting dalam proses stimulasi seksual karena rangsangan pada glans dapat memicu ereksi dan orgasme. Yang kedua, pengantaran sperma. Selama ejakulasi, air mani yang mengandung sperma keluar dari meatus uretra yang terletak di glans penis. Posisi glans yang berada di ujung penis memungkinkan untuk berfungsi sebagai pengantaran sperma langsung ke dalam saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. Yang ketiga, pengeluaran urin. Selama berperan dalam reproduksi, glans penis juga merupakan bagian dari sistem ekskresi pria. Urin yang disimpan di kandung kemih dikeluarkan melalui uretra dan keluar dari tubuh melalui meatus uretra yang berada di glans penis. Kemudian untuk fungsi dari penis itu sendiri, yang pertama sebagai ereksi adalah kondisi di mana penis menjadi keras dan membesar karena terisi darah. Yang kedua sebagai ejakulasi, di mana air mani cairan yang mengandung sperma dikeluarkan dari tubuh melalui uretra di dalam penis. Nah, ejakulasi biasanya terjadi pada puncak gairah seksual yang dikenal sebagai orgasme. Air mani diproduksi oleh testis dan kelenjar aksesoria seperti prostat dan vesikula seminalis. Kemudian dikeluarkan melalui penis selama ejakulasi. Selanjutnya untuk buang air kecilnya, selain fungsi reproduksi, penis juga berperan dalam sistem ekskresi. Uretra yang berada di dalam penis membawa urin dari kandung kemih dan mengeluarkannya dari tubuh melalui meatus uretra. Kemudian kulit khusus pada penis itu terdapat kulup atau biasa disebut dengan preputium. Kulup itu adalah lipatan kulit yang menutupi dan melindungi kepala penis. Pada beberapa pria itu, kulup biasa ditarik ke belakang untuk membuka kepala penis. Dalam beberapa budaya atau tradisi, kulup mungkin diangkat melalui prosedur yang dikenal sebagai sirkumsisi atau biasa disebut dengan sunat. Nah, untuk kulup itu, kemudian yang kedua ada skrotum. Ini skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantung kulit yang terletak di luar tubuh di bawah penis. Skrotum terdiri dari 2 bagian, masing-masing bagian mengandung 1 testis. Nah, ini testis yang satu, kemudian ini testis yang satunya lagi, ini skrotum. Skrotum juga mengandung beberapa struktur lain seperti epididymis atau tempat penyimpanan dan pengetahan sperma dan sebagian vas deferens. Secara anatomis, skrotum terbuat dari beberapa lapisan termasuk kulit luar, jaringan otot polos atau otot dartos, dan jaringan ikat yang membentuk lapisan yang memisahkan kedua testis di dalam skrotum. Untuk fungsi utama dari skrotum itu yang pertama untuk
regulasi suhu testis. Salah satu fungsi utama skrotum adalah untuk mengatur regulasi suhu testis agar berada pada suhu yang optimal untuk produksi sperma, yang biasanya sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh, sekitar 34-35 derajat Celcius. Nah, suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat produksi dan kualitas sperma. Skrotum memiliki mekanisme untuk mengatur suhu seperti kontraksi otot dartos. Ketika suhu lingkungan dingin, maka otot dartos pada skrotum akan berkontraksi dan menarik skrotum dan testis lebih dekat ke tubuh untuk mendapatkan kehangatan. Kemudian ada pula relaksasi otot dartos. Saat suhu lingkungan panas, maka otot dartos akan rileks, menyebabkan skrotum menggantung lebih jauh dari tubuh untuk mendinginkan testis. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk perlindungan testis. Nah, skrotum berfungsi sebagai kantong pelindung yang menjaga testis dari cedera fisik. Kulit skrotum yang tebal dan lapisan ototnya membantu melindungi testis dari luar. Kemudian skrotum juga melindungi testis dari gesekan dan benturan selama aktivitas. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu penyimpanan testis dan struktur pendukung. Nah, skrotum menampung testis dan struktur-struktur lain yang mendukung produksi dan pengangkutan sperma seperti epididymis dan bagian dari vas deferens. Penyimpanan ini sangat penting untuk fungsi reproduksi pria. Kemudian ada testis. Nah, testis merupakan sepasang kelenjar yang berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Nah, kantung kulit yang menggantung di luar tubuh di bagian bawah penis. Nah, ukuran dari testis ini sangatlah bervariasi, tetapi umumnya panjangnya itu sekitar 4-5 cm, kemudian lebarnya 2-3 cm, dan beratnya itu sekitar 15-25 gram per buah. Jadi, satu buah testis ini tuh beratnya sekitar 15-25 gram. Kemudian lapisan dari testis ini itu dilapisi oleh beberapa jaringan ikat. Yang pertama itu ada tunika vaginalis yang merupakan lapisan luar dari membran serosa. Kemudian yang kedua tunika albuginea, yaitu lapisan dalam yang lebih tebal dan berserat yang membungkus dan melindungi testis. Kemudian yang ketiga ada lobulus dan tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat sekitar 200-300 lobulus yang masing-masing berisi tubulus seminiferus, yaitu saluran-saluran kecil dan berkelok-kelok tempat produksi sperma terjadi. Tubulus ini juga merupakan tempat utama spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kemudian untuk fungsi utama dari testis itu sendiri tentunya untuk produksi sperma atau spermatogenesis. Nah, fungsi utama testis adalah memproduksi sperma, sel reproduksi pria. Proses ini dikenal sebagai spermatogenesis dan terjadi di dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis melibatkan pembelahan dan pematangan sel-sel induk sperma atau spermatogonia menjadi sperma matang. Kemudian sperma yang dihasilkan dalam testis itu disimpan sementara di epididymis, di mana mereka mengalami pematangan lebih lanjut sebelum siap untuk diejakulasi. Yang kedua yaitu untuk memproduksi hormon testosteron. Nah, testis juga memiliki fungsi endokrin yaitu menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini diproduksi oleh sel Leydig yang terletak di antara tubulus seminiferus. Nah, testosteron ini itu adalah hormon utama yang mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria seperti pertumbuhan rambut wajah dan tubuh, peningkatan massa otot, penebalan suara, serta dorongan seksual atau libido. Kemudian testosteron juga berperan penting dalam mempertahankan produksi sperma dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Nah, untuk epididymis itu tadi, dia tuh memainkan peran vital dalam memastikan sperma siap dan mampu untuk membuahi sel telur ketika terjadi hubungan seksual. Tanpa proses pematangan yang terjadi di epididymis, sperma tidak akan efektif dalam pembuahan. Kemudian epididymis tersebut ini juga terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu tentunya ada kaput epididymis atau biasa disebut dengan kepala epididymis. Nah, kaput epididymis ini merupakan bagian atas yang menerima sperma dari testis melalui saluran yang disebut dengan tubulus seminiferi. Kemudian yang kedua yaitu korpus epididymis atau badan epididymis, itu bagian tengah yang melengkung ke bawah sepanjang testis. Di sini itu sperma mulai mengalami proses pematangan. Kemudian yang terakhir ada cauda epididymis atau ekor epididymis. Nah, bagian bawah yang menyambung ke vas deferens atau saluran yang membawa sperma menuju uretra saat ejakulasi. Nah, di sini tuh sperma disimpan hingga siap untuk diejakulasi. Kemudian fungsi dari epididymis sendiri itu untuk pematangan sperma. Nah, sperma yang dihasilkan di testis itu belum sepenuhnya matang dan belum berenang atau membuahi sel telur. Jadi selama
proses perjalanan melalui epididymis itu sperma mengalami pematangan, termasuk pengembangan kemampuan untuk bergerak atau motilitas dan memperoleh kapasitas untuk membuahi sel telur. Nah, yang kedua itu sebagai penyimpanan sperma. Sperma yang telah matang disimpan di ekor epididymis sampai saat ejakulasi. Epididymis dapat menyimpan sperma dalam jumlah yang cukup besar dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada transportasi sperma. Selama proses ejakulasi, otot-otot di sekitar epididymis dan vas deferens akan berkontraksi untuk mendorong sperma dari epididymis ke vas deferens dan selanjutnya menuju uretra untuk dikeluarkan dari tubuh melalui penis. Kemudian ada ductus deferens yang ini, atau biasa disebut dengan vas deferens. Dia itu adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis atau tempat penyimpanan dan pematangan sperma dengan ductus ejaculatoris. Ini, ductus ejaculatoris. Ini. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengangkut sperma dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Saluran ini merupakan bagian penting dari sistem reproduksi pria. Kemudian ada glandula bulbouretralis yang ini. Nah, itu biasa disebut dengan kelenjar bulbo. Adalah dua kelenjar kecil yang terletak di dekat dasar penis, tepat di bawah prostat. Nah, dia itu kelenjar yang menghasilkan cairan lubrikan yang disebut dengan pre-ejakulasi, yang dapat membantu melumasi uretra dan netralisasi asam di dalam uretra sebelum ejakulasi. Cairan ini juga berfungsi untuk mempermudah perjalanan sperma selama ejakulasi. Nah, selanjutnya ductus ejaculatoris yang ini. Nah, dia itu adalah saluran yang terbentuk dari pertemuan antara ductus deferens atau saluran yang mengangkut sperma dan saluran dari kelenjar prostat. Nah, ductus ejaculatoris ini mengalirkan sperma yang bercampur dengan cairan dari kelenjar prostat dan kelenjar bulbo tadi menuju ke uretra untuk terjadinya proses ejakulasi. Nah, saluran ini itu memainkan peran penting dalam proses ejakulasi dengan membawa campuran sperma dan cairan semen keluar tubuh melalui penis. Kemudian ada vesica seminalis ini. Nah, vesica seminalis ini atau kelenjar seminal adalah dua kelenjar yang terletak di belakang kantung kemih dan di atas prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menjadi bagian utama dari semen. Cairan ini berfungsi untuk memberi nutrisi dan meningkatkan motilitas sperma, serta membantu melindungi sperma dari lingkungan asam di dalam saluran reproduksi wanita. Nah, kelenjar seminalis ini mengeluarkan cairannya ke dalam ductus ejaculatoris tadi yang kemudian bercampur dengan sperma sebelum ejakulasi. Kemudian ada uretra yang ini. Nah, uretra ini merupakan saluran yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh serta sperma dari sistem reproduksi pria selama ejakulasi. Dalam pria, uretra ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai saluran urin. Nah, dia tuh mengalirkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh melalui penis. Yang kedua itu fungsi sebagai saluran sperma. Nah, dia mengalirkan sperma yang bercampur dengan cairan semen dari ductus ejaculatoris dan kelenjar seminalis keluar tubuh saat ejakulasi. Nah, untuk uretra pria itu lebih panjang dibandingkan dengan wanita dan melewati bagian penis. Uretra pria ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada uretra prostatik yang merupakan bagian yang melewati kelenjar prostat. Kemudian ada uretra membranosa yang merupakan bagian yang melewati otot-otot dasar panggul. Kemudian ada uretra spongiosa yang merupakan bagian yang terletak di dalam batang penis dan berakhir di ujung penis. Ini berarti. Kemudian uretra juga dilapisi oleh membran mukosa yang melindungi dan melumasi saluran tersebut. Kemudian ada vesika urinaria atau biasa kita sebut sebagai kandung kemih. Itu dia merupakan organ berongga yang terletak di panggul dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang ini. Jadi, dalam konteks sistem reproduksi pria, kandung kemih ini berdekatan dengan organ-organ reproduksi lainnya seperti prostat dan uretra. Beberapa fungsi penting dari kandung kemih ini terkait dengan sistem reproduksi pria itu, yang pertama ada penyimpanan urin. Dia itu dapat menyimpan urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan melalui uretra. Terus yang kedua itu berperan dalam ejakulasi. Selama ejakulasi, kandung kemih harus menutup katup internalnya atau sphincter vesica untuk mencegah campuran sperma dan urin masuk ke dalam kantung kemih. Nah, kandung kemih dan organ reproduksi pria ini bekerja sama untuk mengelola dan mengeluarkan produk-produk tubuh dengan cara terkoordinasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita.
Nah, pada organ reproduksi pada wanita itu sendiri itu yang pertama ada vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran otot yang menghubungkan vulva atau bagian luar organ genital wanita dengan rahim. Nah, vagina memiliki beberapa fungsi penting dalam proses reproduksi seksual. Fungsi seksual vagina itu sebagai saluran persalinan. Jadi selama proses melahirkan, vagina itu berfungsi sebagai saluran bayi keluar dari tubuh ibu. Kemudian ada pula fungsi lainnya yaitu sebagai hubungan seksual. Vagina juga merupakan tempat di mana penis memasukkan selama hubungan seksual. Ini juga berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi sperma ke dalam rahim. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu penyaluran menstruasi. Vagina juga berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar tubuh selama siklus menstruasi. Vagina juga memiliki kemampuan untuk merenggang dan berkontraksi serta memiliki pelumas alami yang membantu kenyamanan selama berhubungan seksual. Dan rahim itu memiliki dua bagian utama yaitu tubuh rahim dan juga leher rahim atau cervix. Yang ini. Rahim memiliki beberapa fungsi seksual dan reproduksi penting. Yang pertama itu sebagai tempat pembuahan dan perkembangan janin. Uterus adalah tempat di mana janin berkembang setelah pembuahan. Setelah sel telur dibuahi, ia menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi janin hingga siap untuk dilahirkan. Kemudian yang kedua, menstruasi. Rahim berperan dalam siklus menstruasi. Jadi setiap bulan itu lapisan dari endometrium di dalam rahim itu menebal untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Jadi jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan ini akan meluruh dan akan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Kemudian yang ketiga itu dukungan selama hubungan seksual. Jadi selama berhubungan itu rahim dapat berkontraksi sebagai respon terhadap stimulasi seksual. Ini berkontribusi pada pengalaman seksual dan dapat membantu pemindahan sperma ke dalam tuba falopi. Kemudian yang keempat yaitu kontraksi selama persalinan. Jadi selama persalinan ini rahim akan mengalami kontraksi untuk membantu mendorong bayi itu keluar melalui vagina. Jadi secara keseluruhan, uterus berperan penting dalam proses reproduksi dan memiliki peran dalam aspek seksual, terutama dalam konteks fungsi reproduktifnya. Kemudian ada ovarium. Nah, ovarium ini merupakan kelenjar yang memproduksi sel telur atau ovum dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, ovarium ini memiliki beberapa fungsi seksual dan juga reproduktif utama. Yang pertama itu ada produksi sel telur atau ovum. Nah, ovarium itu menghasilkan sel telur yang diperlukan untuk pembuahan. Jadi setiap siklus menstruasi satu sel telur atau lebih itu matang dan dirilis dari ovarium dalam proses yang disebut dengan ovulasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sekresi hormon seksual. Nah, ovarium memproduksi hormon seksual utama seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini itu memainkan peran penting dalam regulasi siklus menstruasi, pengembangan dan juga pemeliharaan ciri seksual sekunder wanita seperti payudara, distribusi lemak tubuh, serta pengaturan libido atau dorongan seksual. Terus fungsi yang ketiga yaitu regulasi siklus menstruasi. Nah, hormon-hormon yang diproduksi oleh ovarium itu akan mengatur siklus menstruasi yang berpengaruh pada kesiapan tubuh untuk kehamilan dan juga berfungsi sebagai indikator kesehatan reproduktif. Jadi secara keseluruhan, ovarium tidak hanya penting dalam proses reproduksi tetapi juga berperan dalam aspek seksual dengan mempengaruhi keseimbangan hormonal yang dapat mempengaruhi hasrat seksual dan juga kesehatan seksual wanita. Kemudian ada tuba falopi. Nah, tuba falopi itu adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau tempat pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi. Kemudian tuba falopi ini atau biasa disebut dengan saluran falopi, yaitu memiliki beberapa fungsi seksual dan reproduktif yang penting. Yang pertama itu sebagai tempat pembuahan. Nah, perlu diketahui bahwa tuba falopi itu merupakan tempat utama di mana pembuahan biasanya terjadi. Jadi setelah sel telur dilepaskan dari ovarium atau ovulasi, dia itu akan bergerak menuju ke tuba falopi, di mana dia dapat bertemu dengan sperma dan terjadinya proses pembuahan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu transportasi sel telur. Nah, tuba falopi juga berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi atau sigot bergerak melalui tuba falopi menuju ke rahim untuk implantasi pada dinding rahim. Nah, yang ketiga yaitu mendukung perkembangan awal. Jadi jika pembuahan terjadi, maka tuba falopi ini memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan awal embrio sebelum ia mencapai rahim untuk implantasi lebih lanjut. Jadi secara keseluruhan, tuba falopi ini berperan penting dalam proses pembuahan dan transportasi sel telur yang merupakan bagian integral dari fungsi reproduktif dan juga kesehatan seksual wanita. Selanjutnya ada uterina.
Nah, uterina ini atau biasa merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan rahim atau uterus. Selanjutnya ada vesika urinaria yang ini. Nah, dia itu dalam istilah medis merupakan kandung kemih. Nah, dia adalah organ berongga yang berbentuk seperti kantong yang terletak di panggul, yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses berkemih. Nah, fungsi seksual dari vesika urinaria itu yang pertama yaitu proksimal ke organ seksual. Meskipun kandung kemih ini sendiri atau tidak memiliki fungsi langsung dalam proses seksual itu, tetapi dia letaknya dekat dengan organ seksual, yang berarti bahwa perubahan atau tekanan pada kandung kemih ini seperti infeksi atau peradangan dapat mempengaruhi kenyamanan atau fungsi seksualnya. Fungsi yang kedua yaitu pengaruh pada seksualitas. Nah, kondisi seperti infeksi saluran kemih atau gangguan pada kandung kemih ini, dia itu bisa menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan yang dapat mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Jadi masalah pada kandung kemih ini itu bisa menyebabkan keinginan untuk berkemih yang mendesak atau nyeri saat berhubungan seksual yang bisa mengganggu fungsi seksual. Jadi secara umum, fungsi vesika urinaria ini tidak berfungsi langsung dalam proses seksual. Kesehatan dan kondisi organ ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan pengalaman seksual. Selanjutnya ada simpisis pubis yang ini. Nah, yang ini. Simpisis pubis ini adalah sendi yang menghubungkan dua tulang pubis di bagian depan panggul. Ini adalah sendi cartilaginosa yang terdiri dari kartilago fibroelastik dan memiliki sedikit gerakan yang memungkinkan fleksibilitas dan stabilitas panggul. Nah, untuk fungsi seksual dari simpisis pubis ini yang pertama ada fleksibilitas panggul. Jadi, selama berhubungan seksual, terutama dalam posisi yang melibatkan pergerakan panggul, simpisis pubis ini memberikan fleksibilitas dan dukungan pada panggul. Nah, ini tuh memungkinkan pergerakan yang diperlukan untuk berbagai posisi seksual. Selanjutnya yang kedua yaitu dukungan selama persalinan. Jadi selama proses kehamilan dan persalinan, simpisis pubis ini akan mengalami sedikit peningkatan dalam mobilitas untuk memungkinkan ekspansi panggul yang penting saat melahirkan. Jadi proses ini itu dapat membantu memberikan ruang yang cukup untuk bayi melewati saluran lahir. Terus untuk fungsi yang ketiga yaitu keseimbangan dan stabilitas. Nah, simfisis pubis ini berperan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan panggul, yang penting untuk kenyamanan selama aktivitas seksual dan mencegah rasa tidak nyaman akibat posisi atau gerakan tertentu. Nah, jadi secara keseluruhan ini, simfisis pubis mendukung stabilitas dan fleksibilitas panggul yang berkontribusi pada pengalaman seksual dan persalinan yang lebih nyaman. Selanjutnya ada mons pubis yang ini, yang warna kuning. Nah, mons pubis ini adalah bagian dari organ genital eksternal wanita yang terletak di atas tulang pubis. Dia ini adalah daerah yang berbentuk kubah dan ditutupi oleh rambut kemaluan setelah pubertas. Nah, mons pubis ini terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat yang melindungi tulang pubis di bawahnya. Fungsi dari mons pubis itu sendiri yang pertama yaitu sebagai perlindungan dan pelindung. Nah, mons pubis itu melindungi area tulang pubis dan struktur internal yang lebih sensitif dari benturan langsung atau tekanan, terutama selama aktivitas fisik dan hubungan seksual. Kemudian yang kedua itu berfungsi sebagai stimulasi seksual. Meskipun mons pubis ini tidak mengandung banyak ujung saraf, tetapi mons pubis dapat berkontribusi pada rangsangan seksual ketika terkena sentuhan ringan atau ketika disertai dengan stimulasi pada area sekitarnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai estetika dan identitas seksual. Nah, mons pubis berperan dalam estetika organ genital eksternal dan sering dianggap sebagai bagian dari penampilan seksual yang dapat mempengaruhi persepsi diri dan kepercayaan diri dalam konteks hubungan seksual. Jadi secara keseluruhan, meskipun mons pubis tidak memiliki fungsi seksual langsung dalam hal rangsangan, dia memainkan peran penting dalam perlindungan kontribusi terhadap estetika organ genital wanita. Selanjutnya ada klitoris. Yang ini. Nah, klitoris ini merupakan organ kecil berbentuk seperti kaca yang terletak di bagian depan vulva, di atas lubang vagina dan di bawah tulang pubis. Nah, klitoris tadi ini dia tuh terdiri dari jaringan erektil sangat sensitif dengan banyak ujung saraf dan memiliki struktur yang lebih besar di dalam tubuh daripada yang terlihat secara eksternal. Fungsi seksual dari klitoris ini itu yang pertama untuk stimulasi seksual. Nah, klitoris adalah pusat utama rangsangan seksual pada wanita. Sensitivitasnya tinggi
dari klitoris ini yaitu dapat membuatnya sangat responsif terhadap berbagai jenis stimulasi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian fungsi yang kedua yaitu orgasme. Rangsangan klitoris seringkali berperan penting dalam mencapai orgasme. Klitoris memiliki peran sentral dalam pengalaman orgasme wanita dengan memberikan sensasi yang intens dan kontraksi otot yang terkait dengan orgasme. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai kepuasan seksual. Klitoris berkontribusi pada kepuasan seksual keseluruhan dengan meningkatkan intensitas dan durasi kenikmatan seksual. Nah, selanjutnya ada ostium vaginae yang ini. Nah, ostium vaginae ini adalah istilah medis yang merujuk pada pembukaan atau lubang vagina yang terletak di bagian depan vulva dan di bawah uretra. Fungsi seksual dari ostium vaginae ini yaitu yang pertama sebagai jalur masuk. Ostium vaginae berfungsi sebagai saluran masuk untuk penis selama hubungan seksual. Ini itu memungkinkan penetrasi yang merupakan bagian dari aktivitas seksual. Terus fungsi yang kedua itu sebagai pengeluaran menstruasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai proses persalinan. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu stimulus seksual. Selanjutnya ada labia minora yang ini. Nah, labia minora ini adalah sepasang lipatan kulit yang terletak di dalam labia majora atau lipatan kulit luar pada vulva. Pada labia minora ini biasanya tuh lebih kecil, lebih tipis dan juga terletak di sisi kanan dan kiri dari pembukaan vagina dan uretra. Untuk fungsi seksual dari labia minora itu sendiri yaitu sebagai perlindungan. Nah, dia itu berfungsi untuk melindungi struktur internal genital wanita seperti klitoris, kemudian pembukaan uretra dan pembukaan vagina, serta melindungi dari iritasi dan juga infeksi. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk stimulasi seksual. Labia minora ini memiliki banyak ujung saraf yang dapat meningkatkan sensasi saat disentuh atau dirangsang, yang berkontribusi pada kenikmatan seksual. Nah, rangsangan pada labia minora ini dapat meningkatkan gairah dan mempengaruhi kepuasan seksual. Kemudian fungsi ketiga dari labia minora ini yaitu sebagai lubrikasi. Jadi selama stimulasi seksual atau foreplay, kelenjar yang terdapat di labia minora ini dapat mengeluarkan pelumas alami, yakni membantu mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan selama hubungan seksual. Selanjutnya ada labia majora. Labia majora ini adalah sepasang lipatan kulit yang terletak di bagian luar vulva, di sekitar dan di atas labia minora. Nah, labia majora ini biasanya tuh lebih besar daripada labia minora dan lebih tebal juga daripada labia minora dan memiliki banyak kelenjar keringat dan minyak yang memberikan perlindungan serta pelumas alami. Fungsi seksual dari labia majora itu sendiri itu kurang lebih sama labia minora, yaitu sebagai perlindungan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk stimulasi seksual. Kemudian untuk fungsi yang ketiga itu sebagai pelumas kelenjar. Kemudian ada fornix vagina. Nah, fornix vagina ini itu adalah bagian dari vagina yang membentuk lekukan atau celah di sekitar leher rahim atau serviks. Jadi dia itu di sekitar serviks, di sekitar sini. Nah, fornix vagina itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu fornix anterior atau bagian depan dari fornix yang berada di sekitar serviks di sisi depan vagina. Kemudian yang kedua yaitu fornix posterior atau bagian belakang dari fornix yang terletak di sekitar serviks di sisi belakang vagina yang lebih dalam dan lebih luas dibandingkan fornix anterior tadi. Nah, untuk fungsi seksual dari fornix vagina ini yang pertama sebagai tempat penempatan sperma, fungsi yang kedua yaitu stimulasi seksual. Selanjutnya ada rektum yang ini. Nah, rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar yang terletak di bawah sigmoid dan sebelum anus. Dia ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi. Selanjutnya ada cervix uterus yang ini. Nah, dia itu merupakan bagian bawah rahim atau bagian bawah dari uterus yang terhubung dengan vagina. Ini adalah struktur yang berbentuk silinder yang berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim. Yang terakhir ada columna vertebralis yang ini, yaitu tulang belakang
yang merupakan struktur tulang yang membentuk sumbu utama tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Nah, kolumna vertebralis ini terdiri dari 33 vertebra yang terpisah oleh cakram intervertebralis dan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu cervical, thoracal, lumbar, sakral, dan juga koksi. Nah, fungsinya itu yaitu yang pertama itu dukungan postural, terus yang kedua itu perlindungan sumsum tulang belakang, terus yang fungsi yang ketiga itu untuk fleksibilitas dan mobilitas. Yang terakhir itu yaitu transmisi saraf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.